Memang Betul. blockchain nggak sempurna. Betul. Cuman memang ke salah satu mungkin utamanya ya, fitur utama yang paling penting dari blockchain itu adalah bahwa dia immutable gitu. Immutable itu artinya kenapa? Karena nggak ada satu entitas sentral yang ada di situ, perusahaan atau apapun itu yang bisa mengontrol datanya. Halo Builders, selamat datang di podcast Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini seputar blockchain dan juga Web3. Saya Green Man Ron sebagai edukator dan juga host yang akan menemani Builders kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, jadi seorang founder dan juga CEO dari Loka Mining, yaitu Om Andi Fajar Handika. So tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan dengan Om Andi. Halo semuanya. Terima kasih. Terima kasih Om, udah mampir, udah datang, mau diajak ngobrol-ngobrol, ngelawak bareng di podcastnya buat Block Dev. So, apa kabar nih sebelumnya? Baik. Lancar ya? Lancar. Tapi tadi di jalan macet nggak? Lumayan, cuman ada meeting di deket sini jadi. Oke. Jadi nggak terlalu jauh Iya, lah ya. Oke, siap. Nah sebelum kita ngobrol banyak nih dengan Om Andi, mungkin boleh di-share sedikit nggak sih Om backgroundnya sebelum terjun ke dunia blockchain nih? Gitu. Sebelum ke dunia blockchain ya. Yes. Mungkin awalnya kenal blockchain tentang pertama Bitcoin ya, itu tahun 2015. Itu jadi backgroundku memang bisnis ya, bisnis entrepreneur gitu. 2015 pertama kali punya Bitcoin, cuman baca papernya Satoshi. Ya. Cuman waktu itu kan peer to peer cryptocurrency payment kan. Ya, betul. Nah, jadi dalam konsepnya adalah untuk pembayaran gitu, kayak 2015 kan. Nah, itu saya kafah di situ menggunakan sesuai dengan white paper itu. Saya pakai buat bayar VPN. Oke, menarik. Bayar VPN pakai Bitcoin. Gitu kan. Itu tahun 2015. Jadi punya Bitcoin cuma buat bayar-bayar doang gitu. Oh, bukan diinvestasi. Bukan. Oke. 2016. Jadi kalau sekarang lihat ke receipt-nya itu sakit hati. Soalnya tiap kali bayar waktu itu $5 kan VPN. Sekarang kalau dilihat tuh berapa ratusan ribu sampai ratusan dolar lah, sampai ribuan dolar sekarang kalau dengan harga Bitcoin sekarang gitu. Betul, makanya kayak nyesek ya gitu. Targetnya gue simpen aja gitu kan, bisa jadi buat investasi ini Bitcoin. Ada sisa cuma dikit. Itu backgroundnya begitu. Awalnya dari Bitcoin, situ. Ya, 2015. Cuman ya setelah 2016 gitu, bikin startup di Web2 ya, belum ada Web3 waktu itu. Belum ada. Web2 namanya Kulina, itu masih ada kulina.id. Itu marketplace buat catering, makanan, operate di seluruh di Jabodetabek gitu. 2016. Jadi selama 2016 sampai 2019 gitu kan nggak menyentuh blockchain sama sekali. Baru kemudian mulai DeFi Summer itu 2020-2021 baru kemudian bersentuhan dengan ini kok semakin menarik. Nggak cuman sekedar payment doang, tapi juga ada the whole finance di dalam blockchain itu sendiri. Gitu ceritanya. Awalnya dari situ. Iya. Sayang juga sih benernya. Jadi total ada berapa tuh buat bayar Bitcoin keluar? Ratusan tiap bulan, iya nggak sampai ratusan Bitcoin ya. Cuman ada lah itu kan kayak tiap bulan gitu selama 2 tahun ya, 2015 sampai 2016, 2017 lah. Jadi kalau dilihat lagi itu kan kalau 5 itu waktu itu kayaknya Bitcoin masih di harga $500 ya. Ya segitu. $500-an, $400-an. Berarti sekarang udah 100 kalinya gitu kan. Ya, bayangin aja berarti dulu kalau dulu bayarnya tuh per bulan $5 itu VPN, sekarang berarti per bulan waktu itu saya bayar $500 di harga sekarang. Dengan harga sekarang nyesek. Nah lalu setelah itu di 2019-2020 baru nih terjun nih. Nah yang bikin makin menarik gitu, merasa buat Om Andi tertarik gitu untuk terjun mendalam itu dari mananya Om? Mungkin sama kayak orang-orang pertama kali ya, ini kok harganya naik terus gitu kan. Biasanya pertama kali dari spekulasi kan. Beli sesuatu, beli token, beli koin gitu kan. Harganya naik gitu terus. Tapi kok kenapa sih orang ada yang ternyata tuh ada ya, sama seperti analoginya mungkin kayak dulu ini ya, kalau di dunia fisik itu dulu ada anthurium gemani gitu. Terus ada
batu aki gitu kan. Oh iya betul. Hype-nya itu kayak gitu kan, penuh dengan spekulasi FOMO-nya gitu betul. kan. FOMO seperti itu. Cuman tapi sebenarnya ya sama juga kayak Anthurium gemani, tanaman hias itu kan sebenarnya ada industrinya beneran gitu. Ada betul. Cuman sebagian kecil yang kemudian itu jadi spekulasi. Sama juga kayak blockchain gitu. Bahwa sebenarnya teknologinya itu emang bagus. Iya. Ada beneran, cuman ada sebagian orang yang kemudian yang kelihatan itu justru spekulasinya gitu. Iya, yang dikeluarin jadi bubbling atau buzzword pada saat itu seperti itu. Taunya dari spekulasinya dulu gitu. Awalnya gitu ya memang ya yang aku tahu juga rata-rata di Indonesia orang terjun jadi mendalami blockchain pasti startnya ya nggak bisa dipungkiri ya dari kriptonya ya dari kripto, dari cuan, dari trading ya spekulasi kayak gitu-gitunya. Nah lalu tadi kan aku udah sebut nih Om ya dirimu kan sebagai founder dan juga CEO di Loka Mining gitu. Nah boleh cerita sedikit nggak sih buat teman-teman builders Loka Mining nih apa sih Om? Oke, mungkin dimulai dari Loka Mining itu miningnya itu sendiri ya. Oke. Itu kan balik ke konsep awal dari kripto yang pertama kali, blockchain yang pertama Bitcoin. Itu adalah sebenarnya kan dari konsepnya adalah proof of work. Proof of work itu artinya karena blockchain itu tidak ada perusahaan atau centralized-nya, ada perusahaan yang punya jaringannya itu, maka harus diamankan, harus partisipannya itu diikuti oleh istilahnya node-nya itulah, node-nya itu yang kemudian disebutnya adalah miners. Gitu. Miners itu fungsinya apa? Dia yang ketika ada orang transfer dari A ke B, itu dia kan yang meneruskan lah, bahasa gampangnya begitu kan. Dia yang memverifikasi validasinya, betul. Validasi. Makanya ada miners itu tadi. Semakin lama, semakin berkembang, industri mining itu kan semakin advance gitu kan. Jadi mining itu kan tadinya semua orang bisa melakukannya, bisa berpartisipasi dalam jadi validator di Bitcoin itu sendiri, ya kan, pakai komputer rumahan. Cuman semakin lama, semakin sulit itu nggak bisa lagi pakai komputer rumahan, harus ada special device namanya ASIC machine gitu. Kemudian cara kerja mining itu gimana sih? Simpelnya adalah punya mesin, terus kemudian colokin listrik, nyambung ke network, dapat reward Bitcoin itu. Sebenarnya simpelnya begitu. Gitu. Tapi ini kan semakin lama semakin network difficulty-nya semakin sulit, yang partisipannya semakin banyak, maka hardware itu semakin mahal gitu kan. Jadi sekarang ini buat mining Bitcoin itu butuh hardware khusus. Ya kan? Jadi berapa harganya? Paling enggak satu hardware itu yang baru itu $4.000 gitu. Jadi enggak semua orang bisa mining Bitcoin jadinya gitu. Iya, karena device-nya itu mahal. Betul. Nah, solusinya apa kalau orang pingin mining Bitcoin? Sebenarnya kita punya banyak gitu kan yang di market itu ada cloud mining gitu. Oh iya, cloud mining gitu kan. Taruh duit di situ, lalu istilahnya beli hash rate atau nitip ke orang invest di miners, nanti dapat bagian dari rewardnya itu. Oke, ada banyak nih cloud mining yang beredar di pasaran sebenarnya. Yes. Macam-macam tuh. Cuman masalahnya rata-rata 99%-nya itu scam. Gitu. Pasti sih. Gak bisa dipungkiri gitu. Maksudnya ya karena kita kan nitipin duit sama orang lain. Iya, lu kalau misalnya dititipin duit gak ada pertanggungjawaban apapun gitu kan. Cabut gitu, gak ada yang tahu siapa kita juga, gak ada identitasnya gitu. Nah itu dia. Nah Loka itu sebenarnya mungkin rada mirip konsepnya. Kita adalah peer-to-peer protokol platform, cuman bedanya adalah semua investasi itu ada dikolateralkan. Gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya cloud mining nih, gue punya $100 gitu, terus taruh di satu Bitcoin miners gitu. Kita berharap bahwa si Bitcoin miner itu jujur akan ngasih rewardnya Bitcoin ke kita gitu kan, sebagai investor kan. Gitu. Nah kalau Loka itu kita naruh duit nih $100 gitu ya, sebagai investor gitu di platform, di protokol tersebut. Ini $100 itu juga akan ter-backup sama Bitcoin senilai $100 juga. Gitu. Berarti udah dapat kolateralnya duluan lah ya, jaminan. Jadi si miners itu juga naruh kolateral senilai $100 dalam bentuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya nih mining mesinnya itu dicolok mati colokannya gitu kan, kesandung apa gimana gitu. Itu miners akan kolateralnya akan
akan jatuh ke kita gitu. Oke, Gitu. berarti dari dua sisi antara investor dan miners memang menaruh something as collateral di dalam Lokai mining ini. Iya, betul. Oke, jadi secure ya buat both ways gitu ya. Iya. Ngejaga di situ. Yes. Gitu. Oke, nah si Lokai mining ini udah berapa lama berarti Om? Kita baru belum launching sebenarnya. Oh belum launching, oh baru mau bikin. Iya, sudah dalam proses. Oke, masih Iya. progres. Menarik, Kita menarik. segera launch di Q1 tahun ini sih. Harus lah ya, karena bentar lagi udah mau bulan nih, orang-orang udah mau menua hasil ya kan. Bentar lagi ya. Daripada mining. Oke. Nah, lately terakhir aku sempat ngeliat nih di Twitternya Om Andi gitu kan, atau di X sekarang. Dirimu waktu itu lagi ngebahas Who Watches the Watchmen gitu ya. Dengan sempat ramai juga gitu kan, tweet-tweetnya segala macam. Bisa diceritain lebih more detail gak sih Om? Sebenarnya itu awalnya apa gitu, lalu jadinya kenapa ngebahas ke sana? Iya. Gitu. Jadi itu dimulai dari sebenarnya pembahasan di Twitter. Biasa kan Twitter ada garpu jatuh aja bisa jadi ribut kan. lebih parah lah ya kalau ngomongin. Meme-nya lagi juga cepat gitu kan itu. Kayak semalam aja kan tuh habis debat gitu, tahu-tahu udah ada segala macam meme selang kayak cuma semenit jadi rame. Sebenarnya itu menjawab, jadi ada satu thread yang intinya itu bilang bahwa blockchain itu nggak ada gimana ya, itu teknologi yang itu outdated dan itu inferior lah. Inferior itu artinya ngapain sih pakai blockchain itu? Selalu ada yang lebih bagus dari blockchain gitu kan. Kenapa Pak? Kenapa? Karena kalah cepet lah. Memang banyak sih. Memang blockchain nggak sempurna. Betul. Cuman memang ke salah satu mungkin utamanya ya, fitur utama yang paling penting dari blockchain itu adalah bahwa dia immutable gitu. Immutable itu artinya kenapa? Karena nggak ada satu entitas sentral yang ada di situ, perusahaan atau apapun itu yang bisa mengontrol datanya. Betul, setuju. Nah, kenapa itu tadi istilahnya Who Watches the Watchmen itu sebenarnya gini kan. Kalau argumennya adalah katakanlah transaksi dari bank ke bank itu kan. Ya. Itu kan berarti melewati ada satu entitas, misalnya kalau di Indonesia ada Bank Indonesia, terus kalau di mungkin beberapa negara selalu ada bank sentral gitu. Ya, bank sentral. Oke. Nah, argumennya kan ketika semua aktor di situ, semua titik di situ itu bisa dipercaya, oke lah, nggak masalah gitu kan. Cuman masih ada satu loophole di mana katakanlah bank tersebut itu kan ada auditor katakanlah. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa transaksi itu beneran, itu pasti ada auditornya bisa dipercaya gitu kan. Nah kemudian pertanyaannya adalah siapa yang bisa memastikan bahwa auditornya bisa dipercaya gitu kan. Who Watches the Watchmen gitu. Pasti ada pada titik di mana katakanlah auditornya ada pihak lagi yang ngecek mengaudit auditornya itu. Nah si pihak ini siapa yang audit lagi? Iya, tetap selalu jadi, ada. Di atasnya lagi situ. ya. Oke. Nah blockchain itu memecah masalah itu, menghilangkan masalah itu gitu. Dengan apa gitu? Dengan gitu tadi bahwa itu nggak perlu, kita nggak perlu percaya gitu. Itu sudah ada validator yang kemudian memastikan bahwa semua transaksi itu tuh tervalidasi oleh semua pihak di situ, validator tersebut itu. Tidak perlu ada satu pihak yang kemudian memutuskan bahwa ini benar atau salah. Gitu. Karena walaupun bentuk dari si validatornya nodes yang berjalan itu kan random ya, kita juga nggak tahu nih jatuhnya ke siapa yang memvalidasi. Kalau aku biasanya sering bilang mention like trust issue gitu ya. Kita juga punya trust issue gitu, bukan cuma pacaran doang nih trust issue kan. Tapi dalam sisi teknologi kita juga punya trust issue. Ya kayak tadi gitu kan, auditor, siapa lagi di atasnya. Tapi dengan blockchain berarti trustnya kita taruh kepada sistem nih, teknologi. Bahkan nggak perlu, you don't need to trust anyone. Gitu. Ya betul, makanya jadi ya udah mendingan percaya sama teknologi ya kan. Gitu. Tapi nggak usah dipacarin juga, ntar kayak pacaran sama AI itu kayak film. Tawa lagi keong. Nah, tapi kalau menurut Mas Andi sendiri gitu, the significant perbedaannya antara centralized dengan decentralized gitu, non blockchain dengan blockchain itu di mana sih Om? Selain immutable tadi ya, tadi dirimu udah menyebutin immutable nih satu, gitu. Ya centralized sama decentralized artinya memang kemudian bahwa perbedaan utamanya itu kalau kita ngomongin katakanlah yang sering dibahas itu kan speed di blockchain gitu. Itu ada kalau Bitcoin blockchain pertama gitu kan, kripto yang pertama itu kan 10 menit transaksi itu berjalan itu 10 menit gitu kan. Artinya
setiap kali kita transfer harus menunggu paling cepat itu 10 menit jalannya gitu kan. Nah itu sama Kris aja kalah jauh kan. Kris kan hitungan detik gitu nggak sampai gitu. Ya. Cuman itu kan blockchain itu kan juga berevolusi kan. Masih baru lah ya. Berevolusi dan sekarang ini juga udah banyak yang blockchain yang memang itu transaksinya itu hitungan detik bahkan kurang dari itu gitu. Jadi kadang-kadang itu kritik atas blockchain itu udah ketinggalan zaman, yang dikritik itu udah blockchain yang generasi kapan gitu. Iya betul. Makanya itu banyak lagi ya kayak layer 1, layer 0 bahkan zero knowledge gitu kan evolusinya. Cuma balik lagi kan teknologi blockchain ini pun juga masih belum sempurna, bahkan aku juga dari sisi developer gitu kalau ngomongin kayak UI UX-nya pun juga ya masih kurang banget gitu kan bisa dibilang. Oke, berarti ya balik lagi ya karena belum mature gitu kan, makanya mungkin baru bisa kayak like next 3, 4, 5 tahun ke depan kali ya bisa sempurna atau masih menuju ya, namanya juga teknologi ya kan Om. Iya. Dan ada ini juga kalau kita mau lebih fair lagi sebenarnya semua teknologi itu kan ada, kita bisa bagi secara 2 bagian besar ya, front end sama back end-nya gitu betul. kan. Back end-nya itu kan blockchain itu kan sebenarnya back end-nya Back end, gitu kan. yes. Front end-nya itu yang berhubungan langsung dengan customer gitu. Kayak kalau di blockchain itu ada wallet-nya lah, website-nya gitu kan, dApps-nya gitu yang berhubungan dengan customer-nya gitu. Nah, ini yang kadang itu kelemahan di front end itu seakan-akan sebenarnya yang masalah itu di front end ya gitu, yang belum sempurna lah. Tapi kadang itu yang di apa ya, stigmanya itu yang bermasalah itu justru di back end-nya, di blockchain-nya. Blockchain-nya itu sebenarnya nggak ada masalah, belum growing gitu. Kayak banyak rug pull, banyak bukan banyak rug pull sih, kayak scam segala macam itu di front end ya. Betul. Front end, tapi teknologinya di back end sini nggak masalah. Aman. Itu kan sama kayak misalnya di bank gitu ya. Bank kemudian berarti kan wallet itu mungkin ekuivalennya sama aplikasi mobile banking gitu kan. Mobile banking itu udah berbelas tahun gitu kan dikembangkan. Sedangkan wallet di blockchain itu kan baru ini gitu. Iya, baru belakangan. Gitu sih. Jadi orang juga mungkin masih bisa dibilang prosesnya masih belum bisa sesimpel kita menggunakan mobile banking lah ya gitu. Cuma ya balik lagi karena memang masih baru gitu ya teknologinya. Iya, betul. Nah, tapi kalau dari menurut Om Andi gitu ya, idealnya sendiri gini blockchain ini bisa digunakan atau lebih cocok di sektor apa sih, bidang apa? Gitu. Menurut saya segala sesuatu yang itu butuh data itu yang interoperable ya, data yang bukan interoperable, data yang itu harus ada kebenarannya itu harus ada otoritas atas kebenaran itu gitu. Maksudnya gimana? Itu data itu bisa di-track, itu public goods. Oh yes. Segala sesuatu yang itu berhubungan dengan kepentingan publik itu menurut saya data itu penting untuk pakai blockchain. Kenapa? Agar itu selalu bisa di-track. Kalaupun ada yang mengubah, itu bisa di-track sampai ke siapa yang mengubah itu. Oh iya. Transparansinya gitu ya. Transparansinya di situ. Nggak cuma transparan gitu, karena kadang-kadang kita transparan tapi tiba-tiba berubah gitu, kita nggak tahu siapa yang ngubah gitu kan. Harus ada traceability-nya. Immutability sama traceability di situ. Oke. Nah, tapi kalau dari bagian sektor berarti semua yang sekiranya ada pencatatan data buat public goods berarti lately kan kalau kayak Bitcoin gitu ya kan. Awalnya pun juga memang dia di financial sector ya, seperti tadi di awal nih dirimu bilang cuma buat pembayaran. Iya, gitu. Betul. Lalu kesininya kan baru nih keluar ada DeFi, ada NFT, ada apa segala macam gitu kan. Bahkan sampai kayak terakhir udah banyak proyek yang nempelin kayak supply chain menggunakan blockchain dan lain-lain. Nah, menurut Om Andi gitu, sektor-sektor yang lain itu apakah semuanya harus di blockchain kan atau enggak sih? Enggak selalu, enggak semuanya. Maksudnya sebenarnya enggak semuanya harus blockchain juga. Gitu. Hanya sektor-sektor penting yang memang itu butuh 2 fitur itu tadi, itu immutability, traceability gitu. Kita mungkin enggak perlu memblockchainkan apa sih, misalnya podcast gitu misalnya. Atau misalnya orang jualan baju gitu, jualan makanan gitu, mungkin nggak perlu di-blockchainkan juga gitu sih. Nggak perlu, kadang nggak semuanya juga itu butuh traceability gitu di situ. Oke, nah tapi kalau kita ngomongin aset internal nih, misalkan data-data penduduk ya Dukcapil lah kayak gitu. Apakah
possible atau akan jadi much better ketika menggunakan blockchain sebagai pencatatan datanya? Betul, iya. Kalau menurut saya personal iya, dan itu sudah dilakukan juga oleh beberapa negara. Salah satunya yang paling prominent Estonia gitu kan. Itu juga hampir semuanya itu data itu di blockchain kan gitu. Blockchain kan memang kemudian dalam artian di sini mereka punya blockchain sendiri, punya chain sendiri yang dipegang sama pemerintahnya gitu. Tapi yang dikedepankan di situ adalah bahwa siapapun itu, ganti rezim apapun itu nanti, itu nggak akan ada yang bisa mengubah data penduduknya di situ. Oh yes, betul. Gitu kan. Setuju. Itu kan artinya itu benar-benar mengutamakan keamanan data dari si citizennya, netizen. Kalau netizen terjulit. Iya. Iya, warga negaranya. Oke. Nah, terakhir nih, aku juga sempat komen tuh ada di Instagram. Tahu nggak sih Om kabarnya yang ketika iktp itu nanti dirubah jadi KTP digital. Iya. Gitu. Nah, yang bikin aku blunder gitu ya gitu. Nih gue jadi netizen nih kan. Gue ngomongin komplain dengan pemerintah kayak oke nih udah pakai digital, kita bisa setup digital, registrasi segala macam, tapi kita harus tetap datang ke Dukcapil lagi buat scan QR code. Gitu. Terus jadi bagian dari digital itu dari mana kalau kita harus datang lagi? Oke, misalkan verifikasi. Ini orangnya asli gitu bener. Ya kan bisa loh. Kayak pinjol aja lebih jago kok. Masa pemerintah kalah sih sama pinjol? Iya, gitu. kita juga tiap kali naik kereta juga udah di-scan mukanya. Nah, udah di-scan kan lagi gitu. Terus makanya fungsinya ketika lo mendigitalkan KTP, tapi lo harus tetap datang lagi ke Dukcapil buat nge-scan QR code atau whatsoever-nya. Ya buat apa gitu. Jadi kayak setengah-setengah gitu loh. Digital iya, datang juga iya. Kan wasting ya? Aku nggak terlalu menguasai bagian itu. Cuman emang iktp ini emang problem yang udah bertahun-tahun ya, harusnya udah selesai sih. Betul. Ya kebanyakan dikorupsi ya. Standar lah Indonesia gitu kalau nggak korupsi nggak hidup ya gitu kan. Makanya pakai blockchain biar yang korupsi ketahuan. Nah, ya itu dia. Itu kan. Nah, itu dia. Masuk. Jadi buat bapak-bapak calon presiden, kalau butuh yang keren-keren gitu, teknologi anak muda, bisa panggil Blok Dev. Nanti kita bantuin ya kan. Jadi tim ses. Promosi, nyari sponsor dikit. Tapi sebenarnya udah ada roadmap-nya kan itu untuk salah satunya sih ya mungkin mulai dari financial dulu sih tentang blockchain di Indonesia gitu. Tapi nggak tahu sampai seberapa. Apakah itu masih gimmick aja atau enggak gitu, karena itu tadi sih karena memang nuansnya banyak gitu kan. Banyak kalau dari sudut pandang sebuah negara gitu juga ngelihat blockchain yang itu artinya kan ada apa ya? Kayak sedikit melepaskan kontrol atas semuanya gitu kan. Iya betul. Nah ada baiknya tapi juga harus hati-hati juga sih kalau dari sebuah negara. Jadi setupnya pun juga harus benar-benar nggak semena-mena. Ya udah semuanya interest di sana tapi tetaplah balik lagi ada yang govern gitu lah. Iya. Gitu tetap ada. Oh, oke. Nah lalu kalau dari dampak gitu ya menurut Om Andi gitu dari yang paling kecil sampai paling besar gitu. Kira-kira blockchain ini akan jauh mungkin contoh kayak kehidupan sehari-hari gitu. Kalau paling kecil menurut Om Andi yang bisa dipakai menggunakan blockchain itu apa Om? To be honest kalau sehari-hari sekarang ini kalau saya ya sebagian besar aset saya kan di digital gitu. Asik. Jadi ya itu kalau paling simpel contoh real ya misalnya NFT art. NFT art gitu kan. Itu kalau orang ngelihatnya mungkin spekulasi ya. Kalau saya ngelihatnya itu adalah solusi untuk karena saya mungkin agak semi nomaden gitu kan. Jadi nggak pernah punya dan nggak pernah pingin, mungkin udah pernah nggak pingin punya rumah yang gede di mana misalnya. Tapi saya suka seni gitu. Saya suka mengagumi barang yang bagus gitu untuk kemudian dibeli. Ya kan untuk dimiliki. Cuman masalahnya adalah ketika misalnya itu saya mau beli lukisan gitu, dia punya beberapa teman seniman, pengen beli lukisan mereka, ditaruh di mana gitu kan? Cuman di gudang doang gitu. Terus habis itu kalau saya pindah gitu, aku pindah terus gimana gitu lukisannya? Bawa lagi. Nah NFT itu menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Gitu. Aku bisa beli lukisannya, NFT-nya, lukisan di NFT kan dalam bentuk NFT itu misalnya, contohnya. Mas Pinot yang di New York gitu kan. Misalnya. Terus ada beberapa teman-teman yang itu
dia itu tadinya itu pelukis seniman yang bener-bener Bener-bener painting ngelukis, gitu, tapi dia kemudian punya koleksi digital gitu. Aku bisa yes. beli, Betul, bisa betul, beli tanpa harus memikirkan mau ditaruh di mana, karena itu ada di walletku. Betul. Itu salah satu real use case yang kemudian aku alami sendiri. Aku nggak peduli tak beli, ya udah aku nggak peduli itu mau tak jual lagi, nggak dijual lagi kok gitu. Aku pengen beli, pengen beli karena memang itu bagus dan aku mau appreciate terhadap si artisnya gitu. Oke. Jadi ya mau naik mau turun ya lihat it lah, yang penting kan karena suka hobi gitu. Iya, kita beli lukisan juga dulu pasti. Sebelum ada spekulasi itu juga nggak mikir itu mau dijual. Betul. Kan kita beli tanaman hias itu kan juga nggak mikir sebelum ada ribut-ribut apa tuh gelombang cinta atau gimana, beli tanamannya beli aja gitu kan untuk disimpan gitu kan. Iya, sama aja gitu. Oke, berarti sebenarnya yang agak-agak bahaya spekulasi di mana-mana memang ya. Kebanyakan spekulasi kayak main bola. Oke. Nah, sudah agak banyak juga nih kita ngobrol nih. Mungkin aku ada punya last question nih buat Om Andi nih. Nah, kalau untuk literasi, edukasi yang tadi kita sudah obrolin nih gitu ya tentang blockchain. Menurut Om Andi sendiri gitu ya, di Indonesia sudah sejauh mana sih gitu? Nah, terdeliver? Uniknya di Indonesia itu kan banking di Indonesia, finance itu sebenarnya jauh lebih maju dibandingkan di negara lain. Contohnya di Amerika gitu kan. Blockchain, kripto di Amerika itu masuk itu kan dengan solving real problem karena mereka susah untuk transaksi transfer antar bank. Dia butuh waktu beberapa hari gitu. Itu kayak Indonesia berapa belas tahun yang lalu gitu. Di Amerika masih terbelakang kayak gitu sih sebenarnya. Di banyak negara juga seperti itu. Nah, itu blockchain jadi kripto itu jadi solusi yang menarik karena bisa instan 10 menit itu kan buat mereka itu cepat gitu. Kalau buat kita itu kalau QR kris itu jauh lama gitu, lah ya, jauh gitu. Jadi masuknya teknologi blockchain ke Indonesia atau kripto itu nggak bisa dipisahkan dari situ. Itu ya masuknya dari angle spekulasi duluan gitu. Bener, nggak bisa dipungkiri. Iya, tidak bisa dipungkiri. Gitu. Jadi setuju. Memang, kan ada dua tipe nih. Kalau orang spekulasi kalau misalnya dia sukses gitu kan, wah dia happy kan. Ya. Kalau boncos ada dua kemungkinan juga. Dia yang kemudian sadar bahwa oh itu gue yang salah sendiri. Gitu kan. Nggak belajar, nggak tahu apa yang gue beli. Kemudian dia mempelajari teknologinya segala macam gitu kan. Atau yang kedua itu yang golongan sakit hati gitu kan. Nyalain orang. Nyalain blockchainnya, nyalain kriptonya. Terus habis itu ngomong-ngomong jelek tentang kripto dan blockchain itu sendiri gitu kan. Padahal belum tentu juga. Yes, belum tentu juga. Cuman ya balik lagi ya, gak bisa dipungkiri. Ya 90% lebih ya masih banyak project-project isinya scam ataupun juga yang ya ngajarinnya spekulasi-spekulasi doang lah ya. Iya, kayak betul, gitu. Iya. Sih menarik. Gak kerasa nih kita udah ngobrol setengah jam lebih sama Om Andi gitu. Mungkin aku boleh minta sedikit closing statement dari Om Andi kalau ada yang mau disampaikan ke teman-teman builders? Ya build ini ya. Sebenarnya Web3 itu nggak ada bedanya sama bisnis gitu kan. Jadi kita harus solving real problem dulu gitu kan. Kita harus cari masalah yang untuk di solve itu, bukan kemudian punya solusi dulu terus nyari masalahnya apa yang mau di solve gitu kan. Jadi fall in love with the problem, not the solution. So menarik tuh kata-kata cinta tuh. Fall in love with the solution, not the problem. Salah, kebalik. Oh, terbalik ya? Kebalik gitu. So iya tuh balik lagi. Oke. Berarti nanti jangan dikutip kata-kata saya, dikutip kata-kata Om Andi aja gitu kan. Oke. Terima kasih buat Om Andi kesediaan waktunya udah mampir di podcast Block Dev. Buat juga terima kasih buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama Block Dev ID. Bisa mampir di Telegramnya, di website kita. Website Block Dev juga sekarang udah ada untuk belajar dasar-dasar fundamental blockchain, ada course-nya juga. Dan juga bisa dicek di sosial media kami untuk tahu info-info update ya atau event seputar Web3 ataupun blockchain. Mari kita belajar bersama dan ikut terus serta dalam perkembangan teknologi Web3 dan juga blockchain khususnya di Indonesia. Saya Green Man Ron, izin pamit di Block Dev Talk kali ini. See you again builders. Bye bye. Terima kasih Om Andi.